Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga di siang hari ini kita bisa berkumpul dan mempresentasikan hasil kami ya. Untuk pertama kali pasti yang tidak lupa pasti perkenalan ya. Yang perkenalan nama saya sendiri pun Rizky Awaludin. Yang kedua dari kelompok kami Sandi Setiawan. Terus Ilsam Isulaki, kemudian Agus Sutriyono, M. Askabeno Rizky, Ade Imanullah Akbar, Gilang Wantoro, Seki Arsianto, dan yang terakhir Hamid Fida Ismail. Di sini saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kami yang dimana kita menguji hasil emisi gas. Yang kita pelajari itu pasti torsi, daya konsumsi bahan bakar, dan emisi gas buang mesin bensin GL ya, GL 160. Untuk torsi, daya, dan konsumsi bahan bakar pun nanti ada penjelasannya dari teman-teman saya. Di sini saya hanya menerangkan konsep saya sendiri dan apa yang saya pelajari nantinya. Terus lanjut ke pengujian prestasi mesin ya. Pasti dari teman-teman pun bertanya-tanya, ngapain kita praktek-praktek kayak gitu, hasilnya buat apa gitu kan. Di sini saya akan menjelaskan pengujian prestasi mesin adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui spark ignition engine beserta emisi gas buangnya. Berarti kita mengetahui spark ignition mesin tersebut beserta gas buangnya. Pengujian ini dilakukan agar kita dapat menghitung berapa sih torsinya, berapa sih dayanya, dan berapa konsumsi bahan bakar, serta apa saja emisi gas buang yang mungkin akan dikeluarkan dari percobaan mesin tersebut. Yang lebih tepatnya mesin GL sih ya 160. Dan untuk alat-alatnya nanti ada dinamometer, gas analyzer, stopwatch, gelas ukur, dan mesin GL sendiri. Ya mungkin seperti itu sih bagian saya. Nanti presentasi tersebut selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Monggo teman saya dilanjut. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu penjelasan tentang torsi. Torsi mesin secara umum diukur dengan menggunakan dinamometer. Pada dasarnya ada 3 jenis alat ukur untuk mengukur daya atau torsi, yaitu dinamometer penggerak, dinamometer transmisi, dan dinamometer absorpsi. Dinamometer penggerak digunakan untuk beberapa peralatan seperti turbin dan pompa, serta mensuplai energi untuk menggerakkan peralatan yang akan diukur. Kemudian yang selanjutnya, dinamo transmisi adalah peralatan pasif yang ditempatkan di lokasi tertentu. Kemudian yang terakhir, alat ukur dinamometer absorpsi, yaitu mengubah energi mekanik sebagai torsi yang diukur, sehingga sangat berguna untuk mengukur daya atau torsi yang dihasilkan sumber daya seperti motor bakar atau motor listrik. Kemudian selanjutnya yaitu ada rumus menghitung torsi, yaitu T sama dengan torsi satuan Newton meter, kemudian B sama dengan jarak lengan satuannya meter, F sama dengan gaya penyeimbang satuannya Newton, atau T sama dengan M kali G kali B. M sama dengan massa, G sama dengan gravitasi bumi, B sama dengan lengan di knots. Kemudian dan di sini ada hasil pengukuran dalam putaran mesin dalam RPM 3000
menghasilkan daya 70,14 putaran yang pertama. Kemudian yang putaran kedua dalam 3000 rpm 51,03. Kemudian pengujian yang ketiga dalam 3000 rpm yaitu menghasilkan 47,71 dengan rata-rata 54,63. Kemudian pengujian yang 4500, pengujian pertama menghasilkan 48,43. Pengujian yang kedua 4500 yaitu menghasilkan 53,44. Kemudian pengujian yang ketiga dalam 4500 yaitu menghasilkan 44,75 dengan rata-rata 48,89. Kemudian pengujian yang terakhir yaitu pengujian 6000 rpm. Yang pertama menghasilkan 56,72. Pengujian yang kedua dalam 6000 rpm yaitu 51,43. Kemudian pengujian yang ketiga dalam rpm 6000 yaitu menghasilkan 44,44 dengan rata-rata 50,86. Dan di sini putaran yang tertinggi di menghasilkan torsi yang paling tinggi yaitu di putaran 3000 rpm mencapai 70,14 torsi yang dihasilkan. Ya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, bismillah. Saya Miftah Ismail akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya di sini mendapat bagian tentang daya. Daya merupakan jumlah usaha yang dilakukan oleh tiap satuan waktu atau biasa disebut juga jumlah energi yang dihabiskan satuan waktu. Daya yang dihasilkan oleh mesin akan diserap oleh dinamometer adalah hasil torsi dan kecepatan sudut. Nah, ada rumusnya yaitu P sama dengan 2 kali N per 60 kali T kali 10 pangkat min 3. Dalam satuan SI dinyatakan P sama dengan daya atau KW, T sama dengan torsi, N sama dengan putaran mesin atau RPM. Dalam hal ini daya sangat berkaitan erat dengan torsi karena di mesin hidrolik menggunakan prinsip yang dimana antara torsi dan daya memiliki peran yang sama pentingnya dalam kinerja mesin tersebut. Sebagai catatan, torsi adalah ukuran dari kemampuan mesin untuk melakukan kerja, sedangkan daya adalah nilai dari kerja yang telah dilakukan. Besarnya daya mesin yang diukur seperti dengan deskripsi di atas dinamakan dengan brake power atau PB. Daya tersebut adalah daya yang dihasilkan oleh mesin untuk mengatasi beban. Dalam kasus ini adalah sebuah rem. Lanjut slide berikutnya. Di sini ada rumus menghitung daya. Daya mesin diperoleh dari perhitungan berikut. P sama dengan 2 pi kali N bagi 60 kali T kali 10 pangkat 3. Keterangannya P sama dengan daya, N sama dengan putaran mesin atau RPM, T sama dengan torsi. Dan di situ terdapat grafik atau terdapat juga tabel hasil pengujian pada praktek.
pada praktek pada saat praktek kelompok kami menggunakan RPM 3000, 4500 dan juga 6000. Untuk daya tertinggi terdapat pada RPM 6000 tahap pengujian ke-1 dengan jumlah 35,02. Untuk daya terendah pada putaran 3000 tahap pengujian ketiga dengan sebesar 13,41, dan itu ada grafiknya juga, bisa dilihat dengan seksama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman sekelompok saya. Ya, monggo teman saya. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang ketiga, konsumsi bahan bakar. Konsumsi bahan bakar spesifik atau break specific fuel consumption BSFC adalah laju aliran massa persatuan daya. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana efisiensi mesin dalam menggunakan bahan bakar untuk menghasilkan daya. Rumus konsumsi bahan bakar spesifik yaitu BSFC sama dengan MF per P, di mana BSFC adalah konsumsi bahan bakar spesifik kilogram atau kW jam. Dalam masa bahan bakar kg per jam. 3. Konsumsi bahan bakar. Yang selanjutnya, rumus perhitungan konsumsi bahan bakar. BSFC sama dengan MF per P, daya. Tabel konsumsi bahan bakarnya adalah nomor 1, tahap pengujian ke-1 3000 rpm 0,18. Ini putaran mesinnya ya 3000, lalu 0,18, yang 4500 0,17, dan yang 6000 0,13. Lalu tahap pengujian yang kedua 0,30, 0,16, 0,13. Tahap pengujian ketiga yang 3000 0,30, yang 4500 0,22, dan yang terakhir yang 6000 0,17. Rata-rata putaran mesin yang 3000 0,26, dan yang 4500 0,18, dan yang 6000 0,14. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Effendi Rizky dari kelas 4A. Saya akan jelaskan tentang emisi gas buang. Emisi gas buang adalah sisa hasil pembakaran bahan bakar di dalam mesin yang dikeluarkan melalui sistem pembuangan. Proses pembakaran adalah reaksi kimia antara oksigen di dalam udara dengan senyawa hidrokarbon di dalam bahan bakar untuk menghasilkan tenaga. Sekian presentasi dari saya, dan akan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya Agus Sutriyono. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Hasil pembakaran yang sempurna akan menghasilkan zat sisa pembuangan berupa karbon dioksida, CO2, hidrogen oksida H2O, oksigen O2, dan nitrogen N2. Proses pembakaran dalam praktiknya tidak selalu berjalan sempurna. Ada zat lain yang berbahaya juga yang mungkin bisa dikeluarkan seperti karbon monoksida CO, hidrokarbon HC, dan nitrogen oksida NOx. Selain itu, ada pula zat
timbal dan sulfur yang berperan dalam proses pembakaran, seperti diantaranya sulfur oksida, SO2, dan timbal Pb. Yang keempat, emisi gas buang. Pada tabel nilai ambang batas emisi gas buang dengan kapasitas 150 cc seperti di tabel bawah ini. Yang pertama, parameter karbon monoksida CO nilai ambang batas gram atau km 2.0, metode uji ECR 40. Yang kedua, parameter hidrokarbon HC nilai ambang batas gram atau km 0.3, metode uji UDC plus EUDC. Yang ketiga, parameter nitrogen oksida NOx nilai ambang batas gram atau km 0.15, metode uji mode COL atau STAR. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan dilanjutkan dengan emisi gas buang. Karbon dioksida CO2 adalah gas cair yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak mudah terbakar, dan sedikit asam. Penyebab dari CO2 yang terlalu berlebihan yaitu bila membangkitkan suhu panas di bumi atau pemanasan global. Hidrokarbon atau HC adalah pencemaran udara utama yang diemisikan oleh kendaraan bermotor. Penyebab dari HC ini tidak bisa dirasakan secara langsung, tapi dalam jangka waktu panjang bisa menyebabkan bahaya bagi tubuh, diantaranya gangguan pernapasan. Nitrogen oksida atau NOx adalah kelompok gas yang terdapat di atmosfer yang terdiri dari gas nitrik atau NO dan nitrogen oksida. Walaupun bentuk nitrogen oksida lainnya ada, tapi kedua gas ini yang paling banyak ditemui sebagai polutan. Gas ini dapat mengganggu sistem pernapasan dan merusak jaringan mukosa. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pengukuran emisi gas buang. Emisi mesin yang pertama ada karbon dioksida, yang kedua ada hidrokarbon, yang ketiga ada nitrogen oksida. Tahap pengujiannya, yang pertama karbon dioksida 1 0,38 2 2,43 33,52, rata-ratanya 0,38. Hidrokarbon tahap pengujiannya, yang pertama 124, yang kedua 225, yang ketiga 250, rata-ratanya 199,67. Nitrogen oksida tahap pengujiannya, yang pertama 1,913, yang kedua 1,903, yang ketiga 1,936, rata-ratanya 1,920. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Setiawan, NIM 1902008. Jadi kesimpulan dari mesin GL 160 dengan bahan bakar Pertalite memiliki torsi mesin paling tinggi sebesar 23,06 saat putaran mesin 3500. Daya mesin paling tinggi sebesar 8,45 saat putaran mesin 3500. Konsumsi bahan bakar paling rendah yaitu sebesar 0,04 pada putaran mesin 3500. Sedangkan emisi gas buang, emisi CO terendah sebesar 0,38 pada putaran mesin 3000. Emisi HC terendah sebesar 112 pada putaran mesin 3500. Dan emisi NOx
terendah sebesar 1029 pada putaran 3500. Masing-masing gas buang tersebut memiliki kadar yang berada pada putaran yang berbeda. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.